Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu aqrabu min syirati na'lih wan naru mithlu dzalik, al-hadis atau kama qala. Kepada semua perangkat desa yang sangat kami muliakan, khususnya kepada Bapak Kepala Desa, yang semoga beliau dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan program-programnya yang sangat indah yang barusan disampaikan. Semoga semua program itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tak lupa kepada segenap para ustadz, bapak-bapak, Pak RW, Pak RT mungkin yang hadir di majelis ini. Semoga panjenengan semua juga diberi kekuatan, diberi kesolihan di dalam mengusung program desa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa barusan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ini kurang bisa ceramah. Saya kesini alhamdulillah diberi kesempatan untuk menyampaikan ilmu yang tujuan saya adalah ngaji. Menabi ceramah beni ahlin lah boleh. Kita ahli. Menabi kakak gula si dimin Yonjen Kantoh nih kak ahli ceramah aja. Mas Hilmi nih kak ahli mon ceramah. Mon gula tak bisa. Tak bisa ngelawak dengan Kak Hilmi, tak bisa gula. Bang karena semangken gula nikah niat ngaji. Okay. Ngaji okay. Ngaji nikah intina dua. Napa? Surga dan neraka. Di mana-mana ngaji ini surga dan neraka. Mangkana semangken kantor nikah ngaji surga apa ngaji neraka nih? Ngaji surga gitu. Mau ngaji neraka nih kan Sleman tak bisa tedung gitu. Surga dan neraka, oke. Supaya nanti kanan kiri ada batasannya, oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama saya ingin bercerita dulu berkenaan dengan tradisi khatmil Quran yang seperti ini. Ini mengingatkan saya masih di Timur Tengah. Saya di Tarim, di Yaman. Tradisi khatmil Quran ini ada juga di sana, khususnya di malam akhir-akhir Ramadan gini. Namun tradisi di sana yang menjadi bedanya adalah ketika khatmil Quran yang besar seperti ini, khatmil Quran akhir, itu diletakkan di masjid dan seluruh warga Tarim itu kumpul di situ beserta sholat tarawih. Sholat tarawih jadi satu, nanti setelah sholat tarawih zikir bersama, kemudian ada yang ceramah. Itu yang sholat itu dari masjid sampai ke jalan-jalan kumpul. Itu dilaksanakan ada di Masjid Muhdor. Masjid Muhdor itu masjid yang punya menara yang sangat tinggi, tertinggi di dunia, yang terbuat dari tanah liat. Itu pemecah rekor. Dari tanah liat tingginya 35 meter. Itu murni tanah liat, tidak ada cor-coran. Yang buat siapa? Syekh Umar Muhdor. Ada cerita yang menarik dari Masjid Muhdor ini. Ketika bangun dapat 25 meter, ini Pak tukangnya ini ragu, ini dilanjutkan apa enggak ini? Bayangkan tanah liat 25 meter, angin ditarik itu angin kencang. Takut nih Pak. Takut Pak tukangnya, waduh ini kalau rubuh gimana? Akhirnya Syekh Umar Muhdor ini naik sendiri ke atas menara, bawa baskom, terus ada airnya, bawa ke atas. Nyampe ke atas beliau, baskom ini dijatuhkan, baskom dari seng dijatuhkan ke tanah.
tidak sama sekali air yang ada di baskom itu tumpah. Akhirnya kata Syekh Umar Mukdor, siapa yang masih meragukan saya? Kalau antum masih ragu dengan saya, silakan, jangan dilanjutkan. Tapi kalau antum yakin dengan saya, lanjutkan pembangunan ini. Akhirnya Pak tukangnya lanjut, nambahi 10 meter lagi jadi 35 meter. Makanya terkenang, sampai sekarang tidak pernah itu masjid dirubah. Tinggi 35 meter, itu sudah ratusan tahun. Masjid Mukdor. Makanya sampai dicatat dalam sejarah, masjid yang memiliki menara tertinggi di dunia yang terbuat dari tanah liat. Itu Masjid Mukdor. Kemudian di Masjid Mukdor ini ada kegiatan seperti ini, itu biasanya tanggal 28 malam 29 Ramadan, malam 29 itu puncaknya. Ini besar sekali itu. Para mufti, para kiai semuanya dikumpulkan di situ. Luar biasa. Bahkan kalau di Masjid As-Segaf, acaranya khatmil Quran, bukan hanya khatmil Quran, semalam suntuk di situ di masjid, terus itikaf sampai subuh. Jadi mulai terawih gitu, terus itu diajak, kemudian untuk itikaf sampai subuh. Di situ ada lantunan-lantunan sholawat, ada bacaan Quran di masjid, dibagi tugas, sehingga orang itu terasa betul nilai religi di malam hari itu. Saya waktu itu betul-betul merasakan para santri itu datang ke masjid itu, dan saking senengnya nggak ngantuk tuh Pak. Subuh sih ketemburi terus sampai subuh, baru sahur di situ diberi makanan, kemudian setelah itu nunggu subuh wirid, terus setelah sholat subuh baca zikir, baru pulang orang-orang. Itu di Masjid As-Segaf. Jadi program-program yang seperti ini bagus sekali, apalagi kalau dilihat dari kesemangatan Bapak Kepala Desa barusan. Mungkin tahun depan kegiatannya tidak hanya di desa, mungkin bisa dibuat program di masjid yang bisa mungkin masyarakatnya diundang juga untuk seperti itu, seperti di Tarim. Munculkan Tarim yang kedua di Tugusari ini. Itu betul-betul ada, Masya Allah, luar biasa. Kemudian berkenaan dengan suasana Ramadan di Tarim itu seperti apa? Di Tarim itu Pak, kabupaten, bukan hanya Tarim, Yaman itu negara miskin. Yaman itu negara miskin, jauh dengan Indonesia. Yaman itu terdengar orang Indonesia tidak makan 2 hari 3 hari biasa. Tapi anehnya di Tarim itu kesemangatan ibadahnya itu luar biasa. Kan diakui, jenengan sekarang banyak mendengarkan lagu-lagu Tarim ya Tarim gitu ya. Itu karena memang betul-betul baldatul aulia ya. Di situ semangatnya luar biasa. Kalau Ramadan gini tidak ada tadarus pakai speaker tuh tidak ada. Kalau dinilai rame-ramean secara suara speaker, itu ya rame di Indonesia. Sampai saya tuh sama orang Tarim itu ditanyai, bagaimana Ramadan di Tarim? Zen? Saya katakan zen, bagus. Tapi saya katakan Indonesia juga bagus, saya bilang gitu. Kok bisa? Di sana itu Pak, orang sana itu sangat senang kalau Tarim itu dipuja, itu senang. Nah, tapi saya juga tidak ingin Tarim aja lah yang dipuja. Indonesia juga harus dipuja gitu ya. Akhirnya di mana Tarim? Zen bagus. Tapi min wajhin, dari satu sisi. Indonesia azyan min wajhin. Indonesia tapi juga lebih bagus dari satu sisi. Kok bisa? Akan saya terangkan. Di Indonesia kalau Ramadan itu suara Quran di mana-mana menggema. Karena ada mukabir saut. Mukabir saut itu speaker begitu. Kaget. Terus tapi hebatnya di sana, terus mereka tanya, tapi di Tarim gimana lebih hebat daripada Indonesia? Kalau di Tarim lebih hebatnya, tadarus walaupun tidak ada speakernya, itu bukan hanya malam hari saja Pak. Di masjid siang-siang pagi itu penuh Pak orang baca Quran. Ini yang kalah Indonesia di sini. Indonesia itu ramenya speaker, ya. Speaker rame di mana-mana. Congok bomak 2 orang masjid. Ya. Jadi kalau di Tarim enggak, di masjid Tarim itu benar tidak ada speakernya, tapi siang, pagi, sore itu orang baca Quran di pojok-pojok masjid banyak Pak.
Dan yang hebat itu orang tua-tua itu semangat baca Quran. Itu ditarik. Wah, ini harus diwujudkan oleh Pak Adis ini nanti ini. Bagaimana caranya ini harus diwujudkan ini nanti. Masjid-masjid supaya hidup tidak hanya speaker saja. Khawatir saya nanti speaker itu suaranya kaset, Pak. Tambah parah ininya. Seperti itu kalau hari raya malam Idul Fitri itu kan sunnah takbiran. Itu manusianya yang sunnah, Pak, bukan radionya. Jadi kalau sekarang kan enggak, HP disetel pakai mic ini, rame sudah. Makin akar subur tak kira ampu dia Pak. King sing oleh speak, sing oleh ganjaran, sing oleh pahala lagi mic kan. Sing lebu surga gitu. Orangnya tak lebu surga. Gini kan. Jadi itu yang harus diperhatikan. Mungkin besok ada instruksi dari kepala desa. Semua masjid yang wajib takbiran adalah masyarakatnya tidak boleh pakai kaset. Itu. Jadi cerita-cerita ini sangat menarik untuk dijadikan sebagai perbandingan bagaimana nuansa keislaman di Tarim itu bisa diwujudkan di Indonesia. Kemudian lagi yang menarik di Tarim, untuk nuansa bacaan Quran itu di Tarim itu bukan hanya di bulan Ramadan. Saya teliti di masjid-masjid itu kalau ba'da maghrib semuanya ada. Kalau di sini istilahnya tadarus Quran, kalau di sana istilahnya hizib Quran. Itu ditarget seminggu hatam, paling lama ada yang lama 1 bulan hatam. Sehingga nanti tiap minggu kalau yang banyak orangnya itu ngadakan khatmil Quran di masjid-masjid. Tutupan bacaan tutupan doa Quran seperti ini di masjid-masjid. Itu tiap setelah maghrib para jamaah itu tidak keluar baca Quran dulu. Jadi sudah ada disiapkan gitu damparnya, kemudian Qurannya. Dan lagi Qurannya yang sangat keren, masih banyak Quran yang tulisan tangan. Jadi orang itu nulis. Saya lihat, kalau saya tidak bisa baca yang tulisan tangan karena sudah terbiasa yang bagus pakai komputer. Tapi orang sangat bagus. Jadi tiap setelah maghrib itu ada bacaan Quran. Ya, di masjid-masjid dan orang tua-tua. Kalau sekarang di Indonesia kan identik kalau ngaji maghrib itu anak kecil-kecil. Nah, di sana tidak. Orang tua-tua juga tadarus Quran ba'da maghrib di masjid-masjid semuanya. Nanti 1 bulan sekali atau seminggu sekali itu diadakan khatmil Quran. Sangat luar biasa. Terus sampai itu saya diceritai guru saya Habib Alwi Muhammad Habib Alwi Al-Junaid. Ada di Masjid Muhdor orang tua, orangnya masih hidup tapi saya belum sempat menemui. Orang banyak mengatakan ada waliyun min auliyaillah, ini wali. Tapi saya belum sempat menemui, pulang duluan. Itu orangnya buta tapi dia hafal Quran gara-gara tiap hari mengikuti hizib Quran itu. Dia mendengarkan orang baca Quran kan urut. Terus dia 2 tahun sama Allah diberi keistimewaan hafal Quran gara-gara mendengarkan bacaan Quran. Namun saya agak nyesal, saya belum sempat sowan ke beliau. Orangnya masih hidup sekarang. Ada waliyun min auliyaillah, wali. Di Tarim kalau mencari wali itu masya Allah. Memang saya akui tempatnya. Maksudnya sepengetahuan saya, di Tarim itu paling penting orang itu tidak boleh suudzon, Pak. Paling penting karena gampang orang tahu. Contoh ketika saya seminggu di sana, saya dapat seminggu waktu itu Jumatan di sana Pak, kalau Jumatan satu Tarim itu hanya beberapa tempat saja. Jadi banyak. Kalau masjid di mana-mana masjid banyak. Ini perlu diketahui, bangun masjid itu tidak harus dibuat Jumatan. Secara fikih itu. Dan Jumatan tidak harus di masjid. Di depan pondok saya itu ada 4 masjid Pak. Di belakang pondok saya ada 5, di pinggir 2, di pinggir ini 2. Masjid Muhdor terbesar itu tidak dibuat Jumatan. Jadi ada memang masjid yang khusus dibuat Jumatan, namanya Masjid Jamek. Baru itu dibuat Jumatan. Ya, kalau di sini kan enggak. Di Indonesia ini kan kesemangatan. Setiap bangun masjid harus dibuat Jumatan. Akhirnya konflik di mana-mana. Mungkin apa bunda? Oke.
Aslinya semikian. Jadi Jumatan itu kalau bisa satu dusun satu, atau bisa satu desa satu. Itu nanti syiar keislamannya nampak. Gitu. Kalau sholat id, nah kalau sholat id bebas, mau buat berapapun bebas kalau sholat id. Tapi kalau Jumatan ini seharusnya gitu. Nah, waktu saya Jumatan di sana dapat seminggu, di sana itu Pak kalau sudah jam 11, itu masya Allah panasnya luar biasa. Suhunya bisa mencapai 50 derajat. Jadi kalau berat pakai sorban gini, benih king alim nih Pak. King menghindar panas. Oke, anginnya panas sekali. Kalau kena kulit itu, kalau di sini kan kena angin kan seneng, sepoi-sepoi gitu kan gitu. Kalau ikan santan, panas, melekat seperti air laut. Itu. Akhirnya saya berangkat jam 11 panas, nyampe masjid lekak, panas. Kemudian di sana itu setiap Jumatan ada bagi-bagi air. Jadi ada panitianya keliling tiap sof, nanti kalau sudah jam 11 itu membagikan air. Tapi pakai gelas seng itu Pak, tidak pakai air aqua gini kan, pakai gelas seng. Sehingga nanti gantian, giliran. Terus gitu. Nah waktu itu saya datang, saya di sof tengah. Sof tengah, itu orangnya ada di depan. Panitianya, saya sudah tidak kuat. Akhirnya saya batin itu orangnya Pak. Ya Syekh, ya, akhbat silal ma'. Lisurab. Ya Syekh, saya butuh air untuk minum, gitu. Orangnya yang ada di depan, kira-kira jalan ke saya Pak, bawa air. Saya tidak nyangka pertama, datang dia, kemudian nyodorkan air di gelas. Hadal ma' lisyurab, ini banyu, kanggo ngombe. Langsung dikasihkan itu. Loh, kaget saya. Kemudian setelah saya minum, ya, teman saya ini mau minta, ternyata tidak dikasih Pak, langsung diambil ke depan lagi orangnya. Terus ngomong, aku udah dikai nih, sampai tidak jalu. Iya ada, sama kok dikai, tak batin, tak batin. Jadi tembus Pak. Kalau di sini, boleh nggak? Assalamualaikum, tak tembus ikan Tony kawan. Jadi dari mencari wali itu sangat mudah sekali. Ada teman saya, pada waktu Ramadan gini ini, jalan-jalan di pinggir masjid, kemudian ada pengemis. Ada pengemis. Di sana pengemis masih banyak Pak, karena negara miskin. Pengemis masih banyak. Kemudian teman saya itu kerentak. Anaknya teman saya itu kecil. Dulu pernah saya ajak ke rumah, Mas Novi. Nah itu kerentak gini. Kasihan orang ini, kok bisa minta-minta, di mana keluarganya ini? Orang tua minta-minta. Bukan menghina, tapi kasihan di mana keluarganya. Akhirnya ketika dia lewat seperti di depannya, orang itu berdiri pengemis. Anaknya kan kecil, dipegang kepalanya. Ya walad al-ghina nafas laginal mal. Anakku, soge itu kaya hati, bukan kaya harta. Dipegang itu gara-gara kerentek yang seperti itu. Itu tarim luar biasa. Ya. Nah, ini berhubungan dengan cerita bagaimana nuansa Ramadan di Tarim. Sampai lagi suara bacaan Quran itu kalau sudah sepertiga malam itu di rumah-rumah terdengar. Di rumah-rumah itu terdengar sayup-sayup suara-suara. Apalagi orang-orang tahajud. Tarim itu luar biasa. Di sana Pak, di masyarakatnya bukan santri. Kalau tidak tahajud itu dianggap aib, dianggap sebuah cacat moral. Lek gak tahajud itu dianggap tidak dua sopan santun itu. Kalau di sini tiap hari tahajud, selalu terhanyut. Kalau di sana tidak, itu suasana. Apalagi kalau sudah Ramadan luar biasa sekali. Kalau ba'da maghrib, nah ini saya cerita ba'da maghrib kalau Ramadan itu takjil semuanya Pak. Takjil makanan ringan, kurma dengan air, ya ada makanan gorengan-gorengan gitu. Di sana gorengan itu istilahnya sambusa atau bakhomri, itu makan. Setelah itu selesai sudah, tidak makan berat. Nah, setelah itu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, sholat tasbih Pak. Sholat tasbih itu kan lama. 2 rakaat aja itu berapa menit dengan?
Itu bukan 2 rakaat, 4 rakaat. Oh bu, itu pokoknya selesai. Kalau di sini itu mungkin sudah tarhim pak. Assalatu wassalamu alaikum gitu pak. Allah itu. Saya awal-awal adaptasi, masya Allah ini jadi wali sungguh saya di sini. Betul itu. Jadi wali sungguh. Kemudian setelah itu baru makan berat. Tarawihnya di sana jam 9. Jam 9 malam. Nah, tarawihnya lagi di Tarim. Itu antar masjid banyak yang berurutan. Masjid-masjid yang besar itu jamnya berurutan pak. Kalau masjid ini jam 9, nanti masjid satunya jam 10, masjid satunya jam 11, masjid satunya jam 10 sampai jam 2 ada jam 2. Lah, sehingga orang-orang yang pateng di Tarim itu tarawihnya tidak hanya 1 kali. Setelah di masjid ini jam 9 selesai, nanti jam 10 buka, dia pindah lagi tarawih. Sehingga kalau dia sampai 5 tempat berarti tarawih 100 rakaat apa? Itu ditarik, betul. Kalau di sini, jangankan pindah, 20 dipotong. Dipotong 20. Apalagi kalau sudah akhir Ramadan gini, Bu. Itikafnya di Roxy sekarang, Pak. Ya, kalau orang Indonesia, mungkin orang Tugu Sari ada itikaf di Roxy, Pak. Banyak gitu. Banyak. Ini perbedaannya. Ya mungkinlah ini cerita-cerita nanti ada manfaatnya yang mungkin suatu saat oleh Bapak Kepala Desa dijadikan renungan untuk buat program-program tentang Ramadan ataupun yang lain.